Perempuan seharusnya mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat berinteraksi di dalam ruang publik, termasuk proses pengambilan keputusan, sebagaimana Undang-Undang NKRI tahun 1945 dalam pasal 28D ayat 3 yang berbunyi, secara normatif tidak ada hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Sejak era reformasi, Indonesia telah mengupayakan dengan menerapkan kuota 30% untuk perwakilan perempuan dalam ranah legislatif. Hal ini memberikan dampak positif terhadap jumlah peningkatan representasi perempuan dalam parlemen. Pada bidang legislatif, sejak awal penerapannya pada tahun 1999, angka keterwakilan perempuan yang masih berkisar 8,08% terus meningkat hingga tahun pemilu tahun 2019 yang lalu sudah mencapai angka 20,5%. Melihat dari sudut pandang teritorial yang lebih spesifik, tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Terhitung sejak pemilu 2009 yang jumlahnya hanya berkisar 16%, pada pemilu 2019 yang lalu mengalami peningkatan hingga 29%. Tentu saja angka ini belum memenuhi kuota yang diharapkan. Akan tetapi harapan ke depannya, setiap elemen yang terlibat mulai dari pemerintah, partai politik, dan masyarakat bersedia ambil bagian dalam meningkatkan angka representasi perempuan. Terlebih lagi, masih ada beberapa partai politik yang belum menunjukkan keseriusannya dalam melakukan pengadaran serta afirmasi peningkatan keterwakilan perempuan. Tingkat representatif perempuan masih sangat timpang dibandingkan tingkat keterwakilan laki-laki. Tokoh perempuan yang memegang jabatan eksekutif di Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat sedikit. Hanya terdapat satu tokoh perempuan yang menjadi Bupati Luwu Utara, serta 3 tokoh yang menjadi Wakil Bupati, yakni Wakil Bupati Kabupaten Maros, Sinjai, dan Wakil Wali Kota Makassar. Kurangnya representasi perempuan di parlemen maupun ruang publik menimbulkan tanda tanya di saat secara normatif keterlibatan perempuan dilindungi bahkan telah didukung dengan berbagai aturan maupun kebijakan. Ada 2 indikator. Pertama, masih terpeliharanya budaya patriarki di masyarakat sebagai pemilih yang menimbulkan stigma bahwa dalam berbagai sektor perempuan belum dapat disepadankan dengan laki-laki, termasuk dalam politik yang sudah dianggap sebagai ranah milik laki-laki. Kedua, kurangnya edukasi masyarakat terutama perempuan itu sendiri tentang politik, baik dari segi pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran mengenai pentingnya suara mereka terwakilkan dalam parlemen dan ranah publik. Perempuan masih kerap kali dijadikan sasaran dari tindak kekerasan dan menjadi alarm bahwa diskriminasi masih memerlukan banyak perhatian dari pemangku kekuasaan, sehingga peran perempuan dalam ranah parlemen menjadi suatu keharusan guna memastikan dan mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan. Kita sebagai bagian dari masyarakat yang kedepannya akan memilih para wakil di parlemen dan ranah publik atau bahkan yang akan terjun dalam ranah tersebut, baiknya memahami terkait pentingnya meningkatkan representasi perempuan guna mendukung terbentuknya kebijakan yang responsif terhadap gender maupun menghapus segala bentuk diskriminasi gender yang seringkali dialami perempuan. Mari membuat langkah kecil bersama-sama memberikan dampak di masyarakat melihat kerja nyata sang puan, bukti nyata kesejahteraan. Lembaga Studi Kebijakan Publik dengan bangga memperkenalkan program campaign melalui Women Talk, sebuah diskusi yang menghadirkan perempuan inspiratif dalam partai politik dan DPRD Sulsel. Women Talk akan membahas isu kontemporer terkait perempuan dan keseharian dari para wakil rakyat, pemimpin daerah, serta perempuan politisi penjuang hak-hak perempuan. Women Talk dilaksanakan melalui live YouTube Tribun Timur. Women's Inspire, diskusi online yang dikemas dengan konsep yang lebih santai dengan menghadirkan tokoh inspiratif dari parlemen, partai politik, dan pemimpin daerah. Tujuannya memberikan inspirasi, edukasi politik, dan advokasi peran pemimpin perempuan kepada masyarakat, utamanya milenial.
ruang publik, diskusi virtual melalui Zoom meeting yang mengangkat isu keterwakilan perempuan dalam ranah strategis, utamanya penentuan kebijakan publik. Public campaign, penyebaran informasi dan edukasi terkait peran perempuan baik melalui poster, video, maupun media lainnya. Segala bentuk upaya memperjuangkan hak-hak perempuan tentunya akan optimal ketika kita bergerak secara bersama. Mari bersama mencapai kesetaraan hak tanpa diskriminasi melalui keterlibatan perempuan.